Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Masih berbincang tentang Al-Qur'an. Yang keenam, macam-macam tilawah. Ada ayat Al-Qur'an alladzina yatluna haqqa tilawati. Yatluna haqqa tilawati. Yang pertama, membaca dengan hak tilawah. Yang kedua, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Yang ketiga, fastami'u wa ansitu. Dengarkanlah dan diamlah. Tadi kalau kita tidak membaca secara lafaz, mungkin terlalu banyak kesibukan, maka bacalah yang paling mudah. Mungkin qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Ketika kita sangat capek atau sangat sibuk sehingga nggak sempat, maka dengarkanlah Al-Qur'an. Yang ketujuh, Al-Qur'an artinya bacaan. Mempunyai mushaf Al-Qur'an belum tentu punya Al-Qur'an, karena mushaf Al-Qur'an itu tulisan-tulisan yang harus dilakukan langkah berikutnya, pembacaan. Maka mushaf saja itu secara bahasa belum menjadi Al-Qur'an kalau tidak kita baca. Disebut Al-Qur'an karena itu bacaan. Dan Al-Qur'an disebut Alkitab, artinya tulisan. Orang yang punya mushaf Al-Qur'an belum tentu memiliki Alkitab. Karena kita harus menulis, bisa secara tekstual menulis buku, atau secara substansial menulis kehidupan dengan amal-amal soleh. Maka dua nama sangat penting. Al-Qur'an, inspirasi dari kata qara'a yaqra'u, membaca, dan Alkitab menginspirasi kita supaya kita banyak menulis. Dan orang tidak bisa menulis kalau tidak banyak membaca. Maka diawali dengan Iqra, awal wahyu dan akhir wahyu. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidanin ila ajalin musamma faktubuh, tulisan. Kemudian yang kedelapan, ada surat At-Taubah tanpa diawali basmalah, karena itu kelanjutan cerita dengan surat Al-Anfal. Dan temanya adalah tentang peperangan yang secara kasat mata jauh dari makna rahmah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Yang kesembilan, 4 dasar utama interaksi dengan Al-Qur'an. Yang pertama, meyakini bahwa Al-Qur'an adalah manhaj kehidupan. Yang tahu tentang Honda, yaitu yang memproduksi Honda, sehingga orang yang beli motor Honda itu operasionalnya dengan buku panduan dari produser Honda itu. Yang beli motor Yamaha, ya pakai buku operasional Yamaha. Jangan dibalik. Kita ini diproduksi, diciptakan oleh Allah dan dikasih buku panduan. Maka kita yakin kita memakai panduan dari Allah itu. Yang kedua, berinteraksi langsung dengan nas-nas suci. Kalau ada kalimat ya ayyuhal muzammil qum fa'anzir, itu kita disuruh bangkit. Ya ayyuhal mudassir, kita suruh bangkit dari selimut, baik materi, selimut pikiran, selimut perasaan, selimut keadaan, bangkit. Jadi ada kalimat panggilan itu untuk kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar.
Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Itu adalah panggilan untuk kita. Tidak khusus orang-orang tertentu. Berikutnya, yang ketiga, merasakan keindahan sastra Al-Quran. Wasyamsi wa duhaha, wal qamari idha talaha, wan nahari idha jallaha, wal layli idha yaghshaha, was samai wa ma banaha. Keindahan sehingga tidak membosankan. Yang keempat, menafsiri tema ayat-ayat dengan gambaran-gambaran visual aktual sehingga terkesan ada kejadian di kehidupan kita ini. Karena ini Al-Quran untuk sepanjang hayat, berarti masih dan tetap layak kapanpun. Wallahu a'lam. Subhanakallah hamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.